Halo semuanya, selamat datang di channel Bersama Erik. Pada video kali ini, bersama Erik kita akan membahas cara merancang dan menguji jaringan FTTH melalui simulasi link budget menggunakan Opti System. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas 11 TKJ 2 di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pertama-tama, apa sih itu FTTH? FTTH atau Fiber to the Home adalah sebuah arsitektur jaringan yang menembakkan cahaya yang berisikan data langsung dari pusat server hingga sampai ke pelanggan. Adapun beberapa kelebihannya, yang pertama, memiliki kecepatan pengiriman data yang tinggi hingga gigabyte per detik. Kedua, mampu melayani kapasitas transaksi, artinya mampu melayani ribuan perangkat secara serentak. Yang ketiga adalah latensi ekstra rendah, artinya minim delay untuk gaming ataupun live streaming. Di sini saya akan menganalogikan jaringan FTTH dengan analogi pipa air, di mana dalam sistem distribusi pipa air terdapat sumur utama, pipa besar, bercabangan pipa, dan keran air. Sedangkan pada jaringan optik FTTH, yang berperan sebagai sumur utama adalah Metro I, yaitu sebagai pusat dan sumber data. Lalu pipa besar itu adalah kabel feeder yang membawa data dari Metro I untuk disalurkan ke audisi. Sedangkan untuk percabangan pipa pada jaringan FFTH adalah audisi atau ODP, tempat percabangan dari kabel fiber optik menuju tempat lain. Lalu dari ODC atau ODP itu pergi ke ONT, atau perangkat pelanggan. Perangkat pelanggan itu berperan seperti keran air, di mana perangkat pelanggan menggunakan data dari Metro I seperti keran air menggunakan air dari sumur. Seperti tekanan air yang bisa melemah jika pipa terlalu panjang atau cabangnya terlalu banyak, sinyal cahaya internet juga mengalami pelemahan atau yang disebut sebagai redaman. Di sini terdapat sebuah topologi untuk memudahkan kita melihat alur jaringan FTTH dari ISP menuju rumah pelanggan. Yang pertama-tama ada ISP dan router, di mana ISP memiliki tugas sebagai penyedia internet dan router memiliki tugas sebagai pengatur lalu lintas data dan bandwidth. Lalu dari ISP selanjutnya akan menuju ke OLT, Optical Line Terminal, yang berada di gedung pusat. Memiliki fungsi sebagai pengubah sinyal dari sinyal data menjadi sinyal optik ataupun sinyal cahaya. Dari OLT selanjutnya akan menuju ke ODM, atau Optical Distribution Frame, sebuah panel kontrol kabel utama yang memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengontrol kabel. Lalu dari ODF akan menuju ke ODC menggunakan kabel feeder, sebuah kabel besar yang membawa data dari OLT menuju ODC. ODC adalah Outdoor Distribution Cabinet, sebuah kabinet penyimpanan kabel di pinggir jalan yang membagi kabel feeder ke area distribusi lain. Lalu dari ODC akan pergi menuju ke ODP atau Outdoor Distribution Point, biasanya menempel di tiang listrik. ODP adalah sebuah kotak distribusi kabel yang berada di tiang, di mana di dalamnya terdapat splicer. Splicer adalah sebuah alat untuk membagi satu jalur cahaya menjadi berapa jalur. Bisa dari 1:2, 1:4, 1:16, hingga 1:32. Tapi perlu diingat bahwa semakin banyak dibelah, maka dayanya akan semakin lemah. Lalu dari ODP menuju ke rumah pelanggan menggunakan kabel drop. Nah, saat sudah sampai di luar rumah pelanggan, ada yang namanya OTP atau Outdoor Termination Point, sebuah titik terminasi kabel luar ruangan dari jaringan fiber optik. Lalu dari luar ruangan ke dalam ruangan akan menggunakan kabel indoor. Sebelum menuju ke perangkat pelanggan, ada yang namanya patch cord, sebuah kabel serat optik tipis untuk menghubungkan ke perangkat pelanggan. Perangkat pelanggan atau dapat disebut sebagai ONT atau ONU. Kita lanjut ke
profil perangkat utama. Nah, di sini ada OLT sebagai sumber utama. Di sini dia tuh statusnya aktif dan butuh listrik. Sebuah stasiun pompa yang mengubah sinyal digital dari USB menjadi tembakan sinyal cahaya optik. Splicer sebagai pembagi sinyal bersifat pasif sehingga tidak membutuhkan listrik. Memecah satu tembakan cahaya menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Semakin banyak dipecah, semakin melemah dayanya. Lalu ONU atau ONT sebagai perangkat penerima yang ada di rumah. Statusnya itu aktif sehingga butuh listrik. Berfungsi untuk mengubah kembali sinyal cahaya menjadi sinyal listrik atau digital. Klasifikasi kabel berdasarkan zona jangkauan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yang pertama ada kabel feeder, sebuah kabel besar yang menghubungkan dari OLT ke ODC, memiliki jarak yang jauh dan kapasitas korel besar. Lalu ke kabel distribusi, untuk menghubungkan dari ODC ke ODP, biasanya berada di tiang-tiang di jalan. Lalu selanjutnya, kabel drop, menghubungkan dari tiang ODP langsung ke rumah pelanggan. Lalu ada kabel indoor dan patch cord, sebuah kabel fleksibel di dalam rumah menuju perangkat set-top box ataupun modem. Lalu apa sih itu redaman? Cahaya tidak bisa merambat tanpa batas. Di setiap kilometer, setiap tekukan, dan setiap percabangan, energi cahaya akan bocor ataupun melemah. Di sini ada beberapa sebab. Yang pertama, jarak kabel. Semakin panjang jarak kabel fiber optik, semakin redup cahayanya. Memiliki standar 0,35 dB per km. Lalu ada splicing dan konektor, yaitu bekas sambungan kabel yang dipanaskan atau konektor plug-in. Yang ketiga ada splicer, pemecah jalur secara fisik, menyedot data terbesar dalam jaringan pasif. Jadi ini adalah beberapa penyebab sinyal optik mengalami kebocoran atau melemah. Lalu ada matriks spesifikasi dan standar IPv. Arsitektur jaringan itu ada GPON dan EPON. GPON itu ITU dan dia untuk downstream atau mendownload itu ada di 2,5 Gbps. Lalu untuk upstream atau mengupload itu ada 1,25 Gbps. Lalu ada EPON, ada IEEE. Itu untuk download atau downstream itu ada di 1 GB per second. Dan untuk upstream atau mengupload itu juga sama, 1 GB per second. Lalu seperti yang kita bahas tadi, splicer itu bisa sampai 1:32. Dan di sini ada beberapa kehilangan daya dari splicer. 1:2 itu kehilangan 3,70 dB. 1:4 itu kurang 7,25 dB. 1:8 kehilangan daya sebesar 10,38 dB. Dan 1:16 kehilangan daya sebesar 14,10 dB. Dan yang paling tinggi 1:32 itu kehilangan 17,45 dB. Adapun batas redaman dari aksesoris seperti kabel fiber, splicing, dan konektor, untuk kabel fiber itu maksimalnya 0,35 dB per km. Splicing maksimal itu 0,5 dB per titik. Artinya jika ada dua splicing, itu masing-masing memiliki 0,5 dB redamannya. Lalu ke konektor. Konektor itu maksimalnya 0,25 dB per titik. Lalu ada PowerLink budget, sebuah hitung-hitungan untuk menghitung besar redaman atau daya yang diterima oleh pelanggan. Namun untuk menghitung redaman total, rumusnya itu ada A tot sama dengan L kali A serat tambah NC dikali AC ditambah NS dikali AS ditambah NASP dikali AASP, di mana
L adalah panjang kabel, ditambah EC adalah jumlah konektor, dan AC-nya adalah jumlah redamannya, plus NS adalah jumlah splicing, dan AS adalah jumlah redamannya, NASP adalah jumlah splicer, dan ASP adalah jumlah redamannya. Misalkan itu jumlah konektor ada 2. Dan untuk dikalikan redamannya, konektor itu maksimalnya 0,25 dB. Maka di sini 2 dikali dengan 0,25. Seperti itu untuk yang lainnya juga. Seperti NS atau NASP dikali ASP. Lalu selanjutnya ada daya terima receiver. Daya terima ini memiliki rumus PRX sama dengan PTX dikurang P atot, di mana daya yang diterima itu di ONT adalah daya tembak dari OLT yang dikurangi total redaman di setiap jalan. Hasil PRX ini wajib berada di atas batas minimal sensitivitas receiver agar internet bisa menyala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumusnya, kita akan merancang topologi terlebih dahulu di OptiSystem sebelum kita mempraktekkannya langsung di dunia nyata. OptiSystem adalah sebuah software simulasi kelas industri untuk merancang, menguji, dan memprediksi kualitas sistem komunikasi optik. Memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk membuat prototipe jaringan dari OLT menuju ke ONT secara instan. 2. Untuk menghitung link budget secara otomatis tanpa kalkulator manual. Sehingga kita tidak perlu menghitung secara manual berapa daya yang diterima pelanggan ataupun besar redaman. Yang ketiga, mendeteksi masalah atau sinyal drop. Mendeteksi masalah sebelum kabel fisik dibeli dan dipasang. Kita sini akan menerjemahkan perangkat di dunia nyata ke workspace atau OptiSystem. Di mana jika di dunia nyata itu ada OLT, di OptiSystemnya itu menggunakan optical transmitter. Dimana jika di dunia nyata menggunakan kabel serat optik, di OptiSystemnya menggunakan optical fiber. Dimana jika di dunia nyatanya tuh optical attenuator, di OptiSystem optical attenuator. Adapun jika di dunia nyata itu ODC atau ODP, di OptiSystem itu power splicer. Jika di rumah itu ada ONT, maka di OptiSystem ada optical receiver. Dan jika di dunia nyata ada alat ukur, di OptiSystem juga ada alat ukur yang bernama optical power meter. Nah, setelah kita mengetahui perangkat-perangkat yang dari dunia nyata ke OptiSystem, sini kita akan mengerjakan studi kasus downlink 2000 meter. Objektifnya adalah memverifikasi kelayakan jaringan FTTH dari STO utama ke pelanggan terjauh atau Blok M Jalan Tamal Raya Selatan. Adapun parameter di lapangannya atau data inputnya, jalur feedernya dari STO utama ke ODC sebesar 300 meter, jalur distribusi dari ODC ke ODP itu 1600 meter, lalu jalur drop atau dari ODT ke ONT itu sejauh 100 meter. Dan jika jarak tempuhnya ditotalkan ada 2000 meter atau 2 km. Di sini kita akan membuat topologinya di OptiSystem. Lalu kita akan menjalankan kalkulasi dan menemukan total redaman dan daya yang diterima di ujung alat ukur. Teman-teman, kita di sini sekarang sudah berada di OptiSystemnya. Saya juga sudah membuat topologi untuk studi kasus tadi. Di sini saya akan menggunakan standar dari GPON saja atau dari GPON, sehingga
saya akan mencari total redaman sampai ke klien itu min 16 dB, teman-teman. Pertama-tama saya akan ke ONT dulu. Di sini ada optical transmitter atau sebagai pengirim dayanya. Saya menggunakan frekuensi 1310 nanometer dan power 3 dBm. Nah, bagaimana mencari optical transmitter di OptiSystem? Pertama kita ke default dulu, lalu kita ke transmitter library, ke optical source. Nah, maaf teman-teman, kita perginya ke optical transmitter, lalu kita cari yang optical transmitter. Lalu di bawahnya di sini ada konektor adapter 1. Kita mencarinya pertama kita pergi ke passive library, kita ke optical, lalu kita ke konektor. Dan di bawahnya ada splice. Splice itu kita di passive library, optical, lalu ke attenuation. Optical attenuation. Di sini kita ganti namanya menjadi splice. Dan untuk kabel fiber optiknya itu ada di mana? Ada di sini teman-teman, optical fibers library, dan kita pilih yang optical fiber. Dan yang terakhir ada optical power meter, itu kita pertama ke visualizer library, ke optical, dan di sini ada optical power meter. Ya, teman-teman, untuk di WNI saya menggunakan optical transmitters, konektor yang saya beri nama konektor adapter 1 dengan redaman 0,5 dB, dan ini splice atau sambungan dengan redaman 0,1 dB. Lalu saya juga menggunakan power meter 1 di sini, dan sini power meter 2. Lalu sini saya menggunakan kabel dengan panjang 0,982 km dengan redaman 0, dB per kilometer. Lalu pada bagian ODP, saya menggunakan konektor 2 dengan redaman 0, dB, splice atau sambungan dengan redaman 0,1 dB, lalu ke konektor lagi, konektor 3 dengan redaman 0,5 dB, konektor sambungan atau splice 3 dengan redaman 0,1 dB lagi. Lalu kita ke kabel 2 dengan panjang 1164 km dengan redaman 0,2 dB per kilometer. Di sini saya juga menaruh optical power meter untuk melihat nanti besar redaman yang ada di sini. Kita lanjut lagi ke ODC, itu ada konektor. Ini sudah konektor keempat dengan redaman 0,5 dB, dan ada konektor kelima dengan redaman 0,5 dB. Sini ada kabel ketiga dengan panjang 0,787 km dengan redaman 0,2 dB per kilometer. Lalu ada splice 4 dengan redaman 0,1 dB. Lalu ada kabel keempat dengan panjang sama 0,787 km dan redaman 0,2. Lalu ada splice atau sambungan kelima dengan redaman 0,1 dB. Lanjut ke kabel kelima, panjangnya 0,787 km dengan redaman 0,2 dB per km. Lalu ada splice 6 dengan redaman 0,1 dB. Pada bagian ODC juga saya menggunakan optical power meter. Teman-teman, kita lanjut ke sini, FTM. Ada splice yang sudah ke-8 dengan redaman 12 dB. Apa di sini saya menggunakan redaman 12 dB? Karena di sini saya mengejar total redaman yang akan sampai di klien itu agar sampai min 16, teman-teman. Lalu di bawahnya lagi ada konektor adapter 7 atau sudah konektor ke-7 dengan redaman 0,5 dB dan splice 7 dengan redaman 0,1 dB. Di sini ada konektor 6, mohon maaf tidak saya sebut atau terlewat tadi, dengan redaman 0,5 dB juga.
Lalu di sini terakhir ada pada bagian OL. Jadi ada konektor ke-7, mohon maaf, konektor ke-8 dengan redaman 0,5 dB dari konektor akan ke optical receiver atau penerimanya. Lalu di sini juga ada beranalyzer dan juga optical power meter 4. Di sini beranalyzer digunakan untuk menghitung transmisi digital, terutama bit error rate atau BER. Lalu bagaimana kita menghitung latent budgetnya di OptiSystem? Itu caranya mudah teman-teman. Setelah selesai menyusun topologi, kita pencet ini saja calculate di sini. Kita calculate the whole project display message, langsung kita play. Kita sampai calculation finish. Lalu kita cek di masing-masing sini. Pada optical power meter 1, sini masih redamannya 0,34 dBm. Lalu optical power meter 1, ini sudah min 0,152 dBm. Di power meter kedua, ini sudah naik lagi menjadi 0,949 dBm. Lanjut ke power meter 3, sudah naik lagi menjadi min 2,31 dBm. Lalu kita ke power meter optical power meter terakhir atau di sisi klien. Ini total redaman sudah sampai di min 16,954 dBm. Sesuai dengan yang kita targetkan di awal, teman-teman. Kenapa makin lama redamannya makin banyak? Karena semakin lama ini dari sumber pertama dari optical transmitter itu melewati banyak konektor, sambungan atau splice, dan panjang kabel juga itu memengaruhi redaman, teman-teman. Jadi semakin lama atau semakin panjang jaraknya itu redamannya juga bertambah, teman-teman. Seperti yang dilihat di sini, total redamannya itu min 16,9054 dBm. Dan ini daya yang diterima sekitar 20.167 watt yang sampai di kliennya, teman-teman. Nah, teman-teman, selain dapat mengukur redaman dari OptiSystem, kita juga bisa mengukur redaman dengan cara manual. Dengan di sini ada rumusnya untuk menghitung redaman total. Itu ada ATOT sama dengan L kali A serat ditambah NC dikali AC ditambah NS dikali AS ditambah NASP dikali AASP, di mana L adalah panjang serat dan NC adalah jumlah konektor, NS adalah jumlah splicing, dan NASP adalah jumlah splicer. Sini kita akan menghitung dimulai dari L kali A serat atau dari panjang kabel terlebih dahulu ya. Dimana tadi kita menggunakan panjang kabel itu 0,982, kita tambah dengan 1,164, kita tambah dengan 0,787, ditambah 0,787, ditambah 0,787. Dengan hasil akhirnya adalah 4,507 km. Lalu kita menggunakan redaman tadi 0,2 di setiap kabel, jadi kita kalikan panjang kabel dengan redamannya ya. 4,507 dikali 0,2 itu hasilnya adalah 0,9014 dB. Lalu ditambah dengan jumlah konektor kali redamannya. Dimana kita tadi menggunakan 7 konektor dengan redaman 0,5. Itu jadi kita kali 7 kali 0,5 hasilnya 3,5 dBm. Dan tadi ada satu konektor yang berbeda, yaitu konektor DOLT punya redaman 0,2. Jadi kita kalikan 1 kali 0,2 dengan 0,2. Lalu kita jumlahkan jadi 3,5 tambah 0,2. Jadi redaman dari semua konektor adalah 3,7 dBm. Lalu kita lanjut lagi ke NS atau jumlah splicing.
dimana kita tadi menggunakan 8 splicing, cuman salah satu splicing memiliki redaman yang berbeda. Kita hitung dulu semua splicing 7 kali 0,1, dimana tadi kita menggunakan redaman 0,1 teman-teman. Jadi 7 kali 0,1 hasilnya 0,7 dBm. Dan satu splice yang berbeda itu splice 8 punya redaman 12 dBm. Sehingga jika ditotalkan adalah 12,7 dBm. Lalu kita lanjut ke N. Sudah teman-teman ya. Karena kita tidak menggunakan splicer, jadi kita terakhir sampai NS saja atau jumlah splicing. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita hitung, setelah menghitung semua redaman, kita tambah teman-teman. Kita tambah dari panjang kabel dulu atau dari L kali A serat, itu kan tadi totalnya 0,9014 dB. Jadi sebelum itu kita, oh ya teman-teman, setelah sepanjang kabel kita tambah dengan redaman dari semua konektor. Itu adalah 3,7 dBm. Lalu kita tambah lagi dengan redaman total dari splicing. Itu ada 12,7 dBm. Totalnya adalah 17,3014 dB. Lalu kita tambah lagi. Lalu kita kurangi dengan daya awal. Karena daya awalnya adalah 3 dBm, kita kurangi dengan total redaman 17,3014 dBm, itu hasilnya adalah min 14,3014 dBm. Perhitungan manual dan perhitungan dari OPM ini ada sedikit perbedaan teman-teman, dimana tadi di OPM kita mendapat hasil min 16,994 dan perhitungan manual kita mendapat min 14,3014 dBm. Nah, karena ini perhitungan manual, kita memperhitungkan power budget yang berdasarkan nilai redaman komponen yang terlihat. Sedangkan nilai OPM merupakan hasil simulasi langsung dari opti sistem pada titik pengukuran tersebut. Sehingga dapat terdapat perbedaan karena posisi OPM dan parameter internal komponennya sama. Internal komponen. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di channel bersama Erik di video selanjutnya.